Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Dipala dari Prodi Teknik Informatika kelas A2. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Etika dan Cyber Law, Evaluasi Sistem Keamanan Komputer. Pertama, evaluasi sistem keamanan komputer. Hal yang menyebabkan sebuah sistem informasi yang sudah dirancang memiliki perangkat pengamanan harus dimonitor. 1. Ditemukannya lubang keamanan atau security hole yang baru. 2. Kesalahan konfigurasi atau settingan. 3. Penambahan perangkat baru, hardware atau software yang menyebabkan menurunnya tingkat security atau berubahnya metode atau mengoperasikan sistem. Sumber lubang keamanan atau security hole dapat terjadi karena beberapa hal, seperti salah desain atau desain flaw, salah implementasi, salah konfigurasi, dan salah penggunaan. Selanjutnya, penguji keamanan sistem. Administrator dari sistem informasi membutuhkan perangkat pembantu otomatis yang dapat membantu menguji atau mengevaluasi sistem yang dikelola. Untuk sistem yang berbasis Unix, ada beberapa tool yang dapat digunakan antara lain Corps, Tripwire, Satan, atau Shine, SBScan, Localhost Security Scanner. Untuk sistem yang berbasis Windows NT misalnya, program Ballista. Program-program lainnya ada Internet, Rec, LAN, dan Atiera, Ping Audit, Winux, dan lain-lain. Selanjutnya, probing service. Service di Internet umumnya dilakukan dengan menggunakan protokol TCP atau UDP. Service dijalankan dengan menggunakan port yang berbeda, misalnya SMTP untuk mengirim dan menerima email, DNS untuk domain, HTTP untuk web server, POP3 untuk mengambil email. Untuk beberapa service yang berbasis TCP atau IP, proses probe dapat dilakukan dengan menggunakan program Telnet. Paket probe untuk sistem Unix, Nmap probe untuk sistem Windows, Netlab, CyberKit, dan Upgrade. Mendeteksi probing. Untuk mendeteksi adanya probing dalam sistem informasi dapat dipasang suatu program yang memonitornya. Program probing biasanya meninggalkan jejak di berkas log di sistem. Dengan mengamati entry di dalam berkas log dapat diketahui adanya probing. Seperti contoh yang di bawah ini. Dari contoh di atas diketahui IP melakukan probing. Selanjutnya, OS fingerprinting. Fingerprinting merupakan istilah yang umum digunakan untuk menganalisa OS yang dituju. Fingerprinting dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang konvensional adalah 1. Melakukan telnet ke server yang dituju. 2. Service FTP. Service FTP tersedia di port 21 dengan melakukan telnet ke port tersebut dan memberikan perintah SYST. Anda dapat mengetahui versi dari OS yang digunakan. 3. Web server menggunakan program netcat seperti contoh di bawah ini. Penggunaan program penyerang. Salah satu untuk mengetahui kelemahan sistem informasi Anda adalah dengan menyerang diri sendiri dengan paket-paket program penyerang yang dapat diperoleh di internet, seperti Internet Security Scanner atau Security Analysis Tool for Auditing atau Satan. Program ini akan menginformasikan kelemahan dari sistem yang dituju dan dapat melakukan scanning seluruh domain atau subnet box. 2. TCP wrapper untuk memonitor jaringan komputer. 3. Crack untuk melakukan testing password security. Dan ada lagi IP scanner, IP sniper, dan network analyzer, dan lain-lain. Selain program penyerang yang sifatnya agresif, melumpuhkan sistem yang dituju, ada juga program penyerang yang sifatnya melakukan pencurian atau penyadapan data.
Untuk penyadapan data biasanya dikenal dengan istilah sniffer. Contoh program penyadap antara lain pCapture, Snipit, TCP/dump, WebXray. Selanjutnya, penggunaan sistem pemantau jaringan. Sistem pemantau jaringan atau network monitoring dapat digunakan untuk mengetahui adanya lubang keamanan. Network monitoring biasanya dilakukan dengan menggunakan protokol SNMP atau Simple Network Management Protocol. Contoh-contoh program network monitoring atau manajemen antara lain Etherboy untuk Windows, Etherman untuk Unix, HP OpenView untuk Windows, Packetboy untuk Windows, Packetman untuk Unix, SNMP Collector untuk Windows, dan Webboy untuk Windows. Contoh program pemantau jaringan yang tidak menggunakan SNMP antara lain ePlog, iChmlog, Uplog yang merupakan bagian dari paket ePlog untuk memantau paket IP, ICMP, dan UDP. iptrap untuk sudah termasuk dalam paket Linux Debian NetDiag, NetWatch untuk sudah termasuk dalam paket Linux Debian NetDiag, nstop untuk memantau jaringan seperti program top yang memantau proses di sistem Unix. Trapshow menunjukkan traffic antar host dan dalam bentuk text mode. Selanjutnya ada pemantau adanya serangan. Sistem pemantau atau monitoring system digunakan untuk mengetahui adanya tamu tak diundang, intruder, atau adanya serangan. Nama lain dari sistem ini adalah Intruder Detection System atau IDS. Sistem ini dapat memberitahu administrator melalui email maupun mekanisme lain seperti melalui pagar. Contoh software IDS antara lain Autoboss untuk mendeteksi probing dengan memonitor log file, Courtney dan Port Sentry menggunakan probing atau port scanning dengan memonitor paket yang lalu lalang. Port Sentry bahkan dapat memasukkan IP penyerang dalam filter TCWP langsung dimasukkan ke dalam berkas. Selanjutnya ada shadow dari Sense. Snot mendeteksi pola pada paket yang lewat dan mengirimkan alert atau peringatan jika pola tersebut terdeteksi. Selanjutnya ada honeypot, merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk memancing dan memantau hacker, berupa kumpulan software atau server yang seolah-olah merupakan server yang hidup dan memberi layanan tertentu. SMTP yang memantau akal koneksi dan aktivitas penyerang. Beberapa honeypot digabungkan menjadi honeynet. Selanjutnya ada mengamankan sistem informasi. Mengatur akses atau access control. Salah satu cara yang umum digunakan untuk mengamankan informasi adalah dengan mengatur akses ke informasi melalui mekanisme identifikasi dan akses kontrol. Implementasi dari mekanisme ini antara lain dengan menggunakan password. Pada sistem Linux, password disimpan dalam file teks terletak di etc password. Pada Windows terletak di folder C Windows System 32 dan file password tersebut telah menggunakan enkripsi algoritma. Penyerang atau attacker dapat melakukan dictionary-based attack dengan cara menyalin file, menjalankan program yang berguna untuk membongkar password, contohnya crack. Selanjutnya ada merek service yang tidak digunakan. Seringkali diberikan perangkat keras dan perangkat lunak diberikan dengan beberapa service yang dijalankan sebagai default. Contoh pada sistem Unix, service-service berikut sering dipasang dari vendornya, seperti Pinger, Telnet, FTP, SMTP, POP, Echo, dan seterusnya. Service tersebut tidak semuanya dibutuhkan. Untuk mengamankan sistem, service yang tidak diperlukan di server atau di komputer tersebut sebaiknya dimatikan. Selanjutnya, memasang proteksi. Untuk lebih meningkatkan keamanan sistem informasi, proteksi dapat ditambahkan. Proteksi ini berupa filter, dan yang lebih spesifik adalah firewall. Filter dapat digunakan untuk memfilter email, informasi akses, atau bahkan dalam level paket.
Contoh di sistem Unix ada paket program TCP wrapper yang dapat digunakan untuk membatasi akses kepada servis atau aplikasi tertentu. Misalnya, servis untuk telnet dapat dibatasi untuk sistem yang memiliki nomor IP tertentu atau memiliki domain tertentu. Sementara firewall dapat digunakan untuk melakukan filter secara umum. Selanjutnya, mengamankan sistem informasi. 1. Membuat kebijakan untuk menangani informasi. 2. Menggunakan enkripsi untuk mentransfer data. 3. Memilih software yang aman untuk organisasi. 4. Meningkatkan keamanan password. 5. Menggunakan komputer pribadi. 6. Mematuhi aturan keamanan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.